الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini kembali kita persembahkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih menikmati nikmat dan karunia-Nya Allah. Tentu kita berharap kaum muslimin nikmat yang kita kecap dari detik ke menit, dari menit ke jam, kita hiasi dengan amal-amal soleh yang gunanya adalah untuk kita juga kaum muslimin, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah kiranya disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau selaku uswatun hasanah, contoh yang baik di dalam kita menjalankan roda kehidupan untuk kehidupan dunia ini. Tidak lain tidak bukan adalah mengejar kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan ukhrawi. Jikalau sekiranya kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau contohkan di dalam hidup dan kehidupan beliau mampu kita mengaktualisasikan di dalam nilai-nilai kehidupan kita, maka yakinlah kaum muslimin kita akan termasuk dalam barisan atau di dalam golongan beliau, insyaallah. Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kajian Jumat kita pada siang hari ini, kita ambilkan dari firman Allah surat Al-Kahfi ayat 46. Di awal khatib sudah membacakan al-malu wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, muslim yang sejati jikalau sekiranya dihadapkan kedua-duanya bagi mereka,
maka dia akan mampu memanage apakah itu harta maupun anak-anak. Karena kita yakin dan percaya kaum muslimin bahwasanya harta dan anak-anak tidak hanya sekedar perhiasan dunia. Kalau sekiranya kita mampu mengatur kedua-duanya, maka yakinlah kaum muslimin anak-anak dan harta tersebut akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Tetapi sebaliknya kaum muslimin, kalau kita tak pandai mengatur, kita tak pandai mengelola, maka yakinlah bahwasanya kedua hal tersebut akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah. Tidak hanya demikian kaum muslimin, dan itu pun terjadi pada kehidupan dunia. Kalau manusia, kita selaku orang Islam, tidak mengindahkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, tidak melaksanakan apa yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran, maka yakinlah kaum muslimin kita akan terbawa arus di dalam kehidupan yang sempit dan menyusahkan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, kita selaku muslim yang sejati, yang selalu rindu akan kehidupan yang baik, khususnya kehidupan dunia ini, maka jelas kita harus pandai mengatur, mengelola harta dan anak-anak kita. Kalau kita lihat berita kaum muslimin, dari hari ke hari tidak sedikit rasanya perilaku-perilaku yang menyimpang yang dihadapkan kepada generasi-generasi muda Islam. Barusan kemarin kita dengar kaum muslimin terjadi percekcokan hanya gara-gara sepele di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, sehingga nyawa menjadi taruhannya kaum muslimin. Dan tidak itu kaum muslimin, betapa banyaknya kita melihat generasi muda kita ketika sudah berada di dalam lapas ternyata masih mampu mengendalikan peredaran narkoba, dan itu tidak hanya di negara orang atau di negeri orang atau daerah orang, ternyata di daerah kita juga seperti itu kaum muslimin. Maka ini adalah sebuah tantangan bagi kita kaum muslimin, menjadi semeti bagi kita bagaimanakah dengan anak-anak kita, bagaimanakah dengan harta-harta kita. Jangan sampai kita kaum muslimin, Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran bahwasanya anak hanya sebagai hiasan dunia semata, bahwa anak hanya sebagai aduwwal lakum, menjadi musuh bagi kita, bahwa anak hanya sebagai fitnah bagi kita kaum muslimin. Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, beberapa bulan yang lewat khatib pernah berbicara atau berdialog dengan salah seorang ibu yang sudah memasuki usia senja. Tatkala itu dia berkata ke muslimin, "Nah, kalau bolehlah waktu ini boleh diputar kembali, maka anak-anak ibu akan ibu hantarkan kepada sekolah-sekolah agama, akan ibu masukkan ke dalam sekolah-sekolah agama. Bukan dia tak pandai mengaji, bukan dia tak pandai sholat, mereka pandai ngaji, pandai sholat. Tapi yang jadi pertanyaan kaum muslimin, kenapa toh seorang ibu tersebut berkeluh kesah kepada orang lain, dan itu bukanlah karib kerabatnya?" Dia berkata, ternyata bahagia itu tidak dirasakan dia sama sekali. Kalau ditanya kaum muslim, di manakah anak-anak ibu sekarang? Dia jadi pejabat, jadi orang sukses, bisnisnya maju, jabatannya naik. Apakah sering dia melihat ibu atau tidak? Itulah yang saya rasakan. Dari segi materi ibu mampu. Orang berpandangan anak ibu itu sukses, sudah jadi pejabat, sudah sukses usahanya, maju usahanya.
tapi toh bahagia tidak ibu rasakan sama sekali. Apa yang kita tangkap dari peristiwa ini kaum muslimin? Ternyata kaum muslimin ketika seorang orang tua mendidik anaknya sampai pada karir yang tertinggi di dalam hidup dan kehidupannya, dalam urusan dunianya, setiap waktu, setiap bulan diberikan uang, dikasih uang, diberikan uang belanja, ternyata toh tidak memberikan jaminan kepada seorang ibu tatkala dia sudah jauh dari anak-anaknya. Maka jelas Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 46 ini kaum muslimin, bahwasanya anak tersebut hanyalah perhiasan dunia. Dan tentu kita berharap kaum muslimin, sepanjang doa yang kita panjatkan selesai kita salat fardu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami. Ini yang kita minta selesai kita surat fardu muslimin. Tentu kita bisa yang merasakan apakah doa kita sudah diijabah oleh Allah ataukah belum. Bagi kita sebagai orang tua pemula kaum muslimin, orang tua muda kaum muslimin, yang masih di dalam genggaman kita, menjadi tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang beriman, generasi yang soleh dan solehah, akan menjadi jemati apa yang dialami oleh seorang ibu kaum muslimin. Dia tidak merasakan kebahagiaan. Kita teringat kaum muslimin ketika salah seorang presiden kita, B.J. Habibie, berkata, tak ubahnya seperti yang disampaikan oleh ibu yang khotib bacakan di awal tadi. Andaikan waktu bisa diputar kembali, maka akan saya masukkan anak-anak saya pada pendidikan agamanya yang tulus. Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita selaku orang tua yang masih memiliki tanggung jawab mendidik anak-anak kita, janganlah penyesalan itu datang menghampiri kita tatkala anak kita sudah tak bersama kita lagi, tatkala anak kita sudah dewasa nanti. Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua harta kaum muslimin. Orang-orang yang beriman berpandangan bahwasanya harta ini nanti akan mampu menyelamatkan dia ketika hisab itu nanti di yaumul mahsyar. Maka dia akan berpandangan bahwasanya harta inilah yang akan memfasilitasi dia dalam memudahkan urusan dia mencapai surganya Allah. Banyak orang sekarang kaum muslimin dari pagi hingga malam masih sibuk mengurus harta, tetapi dia lupa apa yang menjadi kewajiban dia. Tentu salah satunya kaum muslimin yang harus kita perhitungkan, dari mana harta tersebut kita dapatkan, kemana harta tersebut kita belanjakan. Kalau kita sudah merenungkan kaum muslimin, maka yakinlah harta yang kita miliki nanti akan memberikan kelonggaran, akan membantu kita kaum muslimin dalam menggapai surganya Allah. Tetapi kaum muslimin, jikalau sekiranya harta yang kita dapatkan pada hari ini tak mampu kita pergunakan sebagai kendaraan kita untuk berangkat menuju surganya Allah, di akhirat kelak akan Allah kalungkan harta yang kita miliki di leher kita pada hari kiamat nanti. Sayutawafuna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Orang-orang yang bakhil, yang tidak mau berbagi kepada orang lain, maka dia akan merasakan betapa beratnya beban yang ia pikul, yang ia sandang ketika harta tersebut dikalungkan pada leher kita pada hari kiamat nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.